Halo Bung Rocky, ketemu lagi kita. Dan saya kira sebagian besar dari viewer kita juga termasuk Anda kan kemarin sudah menyaksikan bagaimana sidang rapat kerja antara antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD bersama dengan LPSK dan juga Komnas HAM. Dan fokus kemarin saya kira itu Pak Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam yang ex officio Ketua Kompolnas gitu ya. Dan kalau kita lihat ya saya melihatnya memang sejak awal kita udah paham bahwa itu kalah aura lah Komisi 3 dengan tadinya mau show off gitu ke Pak Mahfud, tapi Pak Mahfud kelihatannya nggak bisa gitu didikte oleh teman-teman Komisi 3. Ya itu akibatnya kalau Komisi 3 itu moral standingnya lemah kan, ini masalah moral standing. Ketika masalah Pak Sambo ini muncul itu Komisi 3 tuh diam seribu bahasa tuh, sementara Pak Luhut udah ada di depan. Jadi ya, dari awal terbaca bahwa Komisi 3 itu nunggu arus gitu. Begitu tekanan publik besar, dia seolah-olah reformis juga atau progresif bahkan. Itu pasti diketawain Pak Mahfud lah. Kan kita ngerti apa yang ada di Komisi 3 selama ini, kasakusuk, sogok menyogok suasana, paling nggak sogok menyogok suasana untuk dapat akses pada kepolisian. Demikian juga kepolisian tuh tahu bahwa Komisi 3 itu potensial untuk membackup soal anggaran, soal penempatan, macam-macam gitu karena dia partnernya komisi itu. Jadi peristiwa kemarin itu sekedar memperlihatkan kekonyolan dari Komisi 3 tuh. Apalagi yang dipanggil atau yang didengarkan pendapat itu adalah Mahfud MD yang malang melintang di Komisi 3 tuh, yang ngerti seluk-beluk, bahkan lubang tikus yang belum digali pun Pak Luhut Pak Mahfud udah tahu tuh, ini lubang tikus yang belum digali. Pak Mahfud udah paham tuh kemana arah lubang tikus itu. Jadi sekali lagi dalam peristiwa politik yang menyangkut aspek etika itu yang adalah pertandingan tadi saya sebut aspek moralnya tuh. Jadi kalau moralitinya itu jatuh, itu ngapain show of force? Kan rakyat langsung anggap, mungkin saya pengkritik Pak Mahfud secara institusional itu dalam jabatan dia. Tetapi begitu disebutkan Mahfud akan diundang oleh MPR, DPR segala macam, ya saya jadi menganggap ya tanpa saya pro Pak Mahfud pasti Pak Mahfud yang moralnya lebih tinggi tuh. Dalam perbandingan itu saya anggap bahwa Pak Mahfud MD lebih bersih jauh daripada Komisi 3 tuh. Apalagi Pak Mahfud sendiri tahu bahwa dia pasti lebih bersih itu. Jadi terjadilah komplikasi itu tuh. Nah sekarang orang akan tuntut mau ngapain lagi Komisi 3 kalau moral standingnya itu udah jatuh itu soalnya. Lain kalau di tempat parkir Komisi 3 nggak ada parkiran khusus buat kepolisian atau mobil polisi yang biasanya dihadiahkan secara tersamar bahwa ini sebetulnya untuk membantu Komisi 3 ya, tapi kenapa Komisi 3 yang dapat akses untuk dapat fasilitas khusus dari kepolisian? Itu soalnya. Jadi sekali lagi ini adalah pertandingan moral dan kedudukan moral dari DPR, Yunto dalam hal ini Komisi 3 itu jauh lebih rendah daripada Mahfud MD. Jadi saya kira kita juga nggak terlalu berharap banyak nanti kalau Pak Mahfud MD diundang ke Mahkamah MKD ya, Majelis Kehormatan DPR. Saya kira kira-kira gaya yang sama lah yang akan disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ya apalagi MKD, dia sendiri banyak masalah. MKD-nya sebagai penjaga etis, sebagai propam DPR juga sama aja kan. Kan ini satu bagian aja dari atau sebagian aja dari citra DPR yang memang buruk kan. Ya ada beberapa tokoh yang masih bagus, tapi sebagai lembaga itu dalam survei itu lembaga paling buruk yaitu DPR dan kepolisian juga itu soalnya sekarang makin buruk lagi kalau dibikin survei opini publik itu. Jadi MKD, Majelis Kehormatan Dewan itu dia aspek kehormatannya itu rendah sekali. Dalam banyak kasus MKD justru melindungi hal-hal yang dimintakan untuk diperiksa oleh MKD kan.
Jadi sekali lagi ini institusinya udah rapuh itu, udah berantakan di dalam tuh. Nah itu yang menyebabkan dorongan publik itu terpaksa mesti dilayani secara secara basa-basi oleh DPR. Oke, kita akan panggil, oke kita. Yang itu juga Kapolri juga begitu, manggil Kapolri ya, Kapolri juga merasa ya itu gue tau lah permainan lu semua di situ tuh. Kira-kira itu. Jadi sekali lagi begitu di Senayan itu sebagai perwakilan kedaulatan rakyat tidak lagi dianggap oleh rakyat, maka lembaga itu juga rapuh di depan institusi yang lain. Ya, jadi artinya besok ini rencananya dengan Pak Kapolri ya akan diundang. Ya, oke, sebagai suaso saya kira tetap menarik gitu ya. Ya, bolehlah dianggap oke, nanti akan ada 1-2 anggota MKD yang datang atau anggota Komisi 3 di depan wartawan, lu pas udah kami sudah panggil dan kami penuhi permintaan rakyat. Rakyat bilang, lu nggak ada, lu juga lebih bagus lu nggak panggil, biarkan rakyat yang adili mereka ini nih. Jadi soal-soal semacam ini yang ya palsu aja, dan itu bikin kita ya, disgusting gitu, kayak rasa muak itu lihat wajah politik dari DPR hari ini. Tapi tetap saja ada hal yang menarik yang menurut saya, meskipun itu ironi, ya bagus-bagus saja mereka suarakan. Misalnya kemarin sejumlah anggota DPR menyoroti gaya hidup polisi gitu. Bahkan Trimedia Panjaitan menyatakan bahwa sekarang DPR udah kalah keren, kalah mewah lah dibandingkan dengan anggota polisi. Kemudian Aperia juga mempersoalkan itu, bagaimana mobil-mobil mewah dari anggota kepolisian, keluarga kepolisian yang dipamerkan di Instagram dan sebagainya. Tapi orang pasti juga mencatat, lu dapat fasilitas waktu itu ya, nomor plat mobil dinas dari kepolisian dan diduplikasi jadi berapa mobil kan gitu, itu kan juga jadi masalah ini. Ya, dulu ada film judulnya Looks Who Is Talking gitu. Jadi nanti mama bilang, ngecap apa sih kalian anggota DPR tuh? Kalian hidup mewah, lain kalau bilang ternyata kesederhanaan polisi itu lebih sederhana dari DPR. Kalau yang dibandingkan kesederhanaan, iya, tapi ini kan dibandingkan kemewahan. Lu anggap iya, tapi sama-sama hidup mewah kalian kan. Jadi itu intinya tuh, polisi maupun Komisi 3 itu sama-sama ada di dalam wilayah kemewahan. Itu cuman beda digit aja. Tapi orang bertanya, lo anggota DPR kok bisa mewah banget kan? Padahal konstituennya miskin semua tuh. Kan mestinya dia sama-sama miskin dengan konstituennya karena dia mewakili wong cili rakyat. Ini jauh betul ada anggota DPR yang setiap proses itu tiba-tiba di foto-foto dan bajunya gonta-ganti tuh untuk menunjukkan dia udah ke daerah, padahal dia di depan kamera doang ganti-ganti baju tuh sebagai laporan. Oke. Ini buat kita sampai satu fase gitu, di mana yang kita persoalkan selama ini, persoalan etika itu kemudian sekarang mulai muncul ini, seperti kalau ini kayak situasinya seperti laron setelah musim hujan gitu ya, kebetulan musim hujan mulai bermunculan gitu, dan sebenarnya ini yang jadi pembicaraan, sudah lama jadi pembicaraan publik, tapi baru sekarang kemudian fakta-fakta itu muncul ke permukaan kan gitu. Ya, kemarin saya habis turun gunung dan banyak laron di pondok-pondok di sekitar lembah gunung itu, dan selalu ada hiburan tuh. Begitu selesai hujan, laronnya muncul. Tapi malam hari kemudian kita lihat burung-burung itu terbang bergerombol untuk makan laron itu kan. Jadi mana-mana kita bisa lihat adegan itu. Burung malam berseliweran karena laronnya muncul. Jadi terjadilah predator mempredator gitu kan. Nah sekarang kita mau lihat laron-laron ini mau dimakan oleh siapa? Ya karena udah kebanyakan gitu kan. Dan itu yang menyebabkan orang berpikir bahwa kondisi masyarakat kita udah begitu, mentalnya udah begitu lemah untuk melakukan perlawanan, sehingga laron-laron ini merasa bahwa mereka lebih mampu untuk mengendalikan malam hari itu. Padahal sebetulnya pertanda awal dari masyarakat yang sedang menampung kemarahan adalah seolah-olah pasrah tuh. Kan filosofi Jawa juga ada yau dan rimo aja tuh, rakyat tuh rimo. Iya, tapi dalam kehidupan politik Jawa juga antara rimo dan ngamuk itu cuma satu hela nafas itu. Dari rimo akhirnya berubah menjadi ngamuk, menjadi amok gitu. Jadi itu yang justru kita lagi coba lihat tuh, bahwa potensi masyarakat yang udah benci dan udah merasa fatalistis, nggak punya energi lagi, bisa tiba-tiba ngamuk gitu. Dan itu ada di dalam
sejarah kita tuh panjang. Istilah ngamuk itu juga istilah yang dilabelkan oleh masyarakat asing, bahwa masyarakat Melayu itu tiba-tiba ngamuk, dan itu bisa nggak tertahankan. Jadi emak-emak itu udah siap-siap ngamuk sebetulnya tuh, karena kondisi ekonomi yang buruk. Sekarang mereka saksikan bagaimana DPR itu bermanipulasi dengan sekedar masuk headline lalu diwawancara seolah udah berbuat sesuatu. Oke, nah ini pekan-pekan ini kita nunggu instruksinya Pak Luhut dijalankan atau tidak oleh Presiden kan, soal menaikkan pengumuman harga Pertalite, dan itu pasti dampaknya saya sudah lihat di mana-mana orang berbicara soal itu. Ya, dan saya baca itu kata Ibu Puan sebagai Ketua DPR, itu kan kebijakan eksekutif menaikkan. Loh, kebijakan itu disetujui oleh DPR, kan itu masalahnya kan. Ini kan soal beban subsidi itu. Nah, beban subsidi itu adalah fungsi anggaran yang nggak dilakukan oleh DPR tuh dari awal. Apalagi Ibu Puan partai wong cilik, yang pasti bebannya datang pada wong cilik. Tapi kenapa itu dilemparkan seolah-olah itu kebijakan eksekutif? Nah, jangan lupa kebijakan eksekutif artinya kebijakan dari Presiden Jokowi yang adalah petugasnya Ibu Puan. Kan Ibu Puan DPP Partai PDIP, sementara petugasnya lakukan kebijakan yang bertentangan dengan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu wong cilikisme. Kan itu soalnya. Yang paling kena kan marhain ini terek di daerah. Jadi kenapa Ibu Puan tidak bicara atas nama partai, buat dia harus proteksi konstituennya yang terkena dampak kenaikan harga BBM oleh petugas partainya sendiri. Kan begitu, fairnya begitu tuh. Jadi kalau itu disembunyikan, mak juga merasa Mbak Puan kok main dua kaki atau main dua kepala, macam-macam kan. Lirik sana, lirik kiri, lalu cari aman. Kan nggak bisa tuh. Orang justru tuntun Mbak Puan yang sekarang lagi disodorkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh Nasdem. Orang mulai lihat sekarang tuh, ini nggak konsisten. Tuan Putri, kira-kira begitu. Tapi agak sulit saya kira kalau posisinya dari Mbak Puan ini ya kan, di satu sisi sekarang pemerintahnya bagaimanapun orang bisa sebut pemerintahan PDIP ya kan, Pak Jokowi kader PDIP, dan dia melihat bahwa persoalan ini anggaran berat situasinya gitu. Tapi kalau sekarang dia ketika dia diam, misalnya orang akan mengingatkan kembali bagaimana drama ketika PDIP jadi oposisi zaman Pak SBY, ketika Pak SBY menaikkan harga BBM dulu kan. Nah, sekarang diam saja, tapi kalau dia terlalu jauh, dia juga akan ada dilematis karena dia bagian dari pemerintahan itu sendiri. Iya, tapi itu dilema seorang yang pragmatis. Kalau dia tegas seluruh dengan pendirian, saya tetap pro wong cilik dan saya menolak kenaikan harga itu, karena itu kan memberatkan masyarakat, dan penolakan saya itu tidak berubah siapapun presiden tuh. Bahkan pada waktu Pak SBY, tangisan saya itu, air mata saya itu tidak bisa dibendung. Nah sekarang apalagi saya pasti akan marah lebih besar karena petugas partai saya justru mengkhianati program dasar dari partai kita itu. Kan begitu kan? Jadi orang lihat oke, itu Mbak Puan betul-betul integrir, teguh pendiriannya itu. Itu yang mau kita dengar, bukan siksa kalau itu. Jadi bagian-bagian ini yang udah mendekati tahun pemilu, artinya orang akan catat lagi itu. Berarti nanti satu waktu dia juga akan mengubah prinsipnya itu. Itu yang nggak pernah terjadi di dalam politik yang udah mapan itu, yang sering disebut tapi itu kan demokrasi barat. Di barat tuh nggak ada begituan tuh. Sekali Partai Demokrat pakai tema kampanye pro rakyat, maka terus-menerus semua aparat Partai Demokrat Amerika setuju dengan tagline itu tuh. Itu sebaliknya Partai Republik begitu mengucapkan kami tidak setuju korporasi dipajaki, seluruh Partai Republik itu punya posisi yang sama. Itu namanya moral standing tuh. Nah sekarang Ibu Puan itu mendua, lalu moral standingnya di mana? Itu soalnya tuh. Nah, jadi kan sebenarnya semua yang kita lihat ini ya, kita kemudian jadi merenungkan memang pemburukan terjadi di semua lini ya. Dan itu yang paling berat itu adalah karena mereka yang pemburukan itu dari lembaga-lembaga yang mereka sebenarnya diamanahi untuk mengelola negara ini, dan sebenarnya goals-nya, aim-nya itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu penting sekali kita lihat bagaimana lembaga-lembaga ini yang harusnya menuntun visi misi dari konstitusi. Ini bukan visi misi presiden. Kesejahteraan rakyat itu visi misi konstitusi. Siapapun presidennya dibebankan kesejahteraan rakyat. Itu uniknya Indonesia itu.
walaupun sistemnya presidensial, tetapi udah dipastikan bahwa konstitusi minta sistem itu adalah kesejahteraan rakyat. Jadi ini sebetulnya secara hukum ini welfare state gitu, siapapun presidennya. Jadi mengubah konstitusi itu yang percuma juga, nggak perlu juga, karena seolah-olah presiden harus dituntun oleh GBHN atau apa namanya pedoman. Ya nggak perlu, di dalam konstitusi aja udah dijelaskan bahwa tugas presiden adalah memelihara fakir miskin, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebetulnya yang harus dipakai oleh lembaga-lembaga ini nih, mau DPR ke Mahkamah Konstitusi, partai politik. Dia mesti tegak lurus dengan prinsip itu, yaitu kemaslahatan dan keadilan itu. Kan itu berkali-kali juga diucapkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, saya tegak lurus dengan konstitusi, tegak lurus dengan kesejahteraan rakyat. Nah sekarang BBM itu bertentangan dengan kesejahteraan rakyat kalau dinaikkan. Jadi gampang betul kita menguji konsistensi pemimpin politik kita. Dan saya kira ini kita mesti mengedukasi publik lah gitu, bahwa pilihan-pilihan itu jangan semata-mata hanya karena persoalan-persoalan sentimental, atau kalau orang kan selalu jangan soal aliran. Oke, sekarang kita ngomongin jangan hanya persoalan-persoalan yang emosional gitu dalam hal ini. Kita perlu mencatat gitu partai-partai politik, konsistensinya, ucapan politisinya, janji-janji kampanye yang tidak dipenuhi. Saya kira harusnya itu yang jadi dasar publik untuk memilih seseorang, apakah sebagai wakil rakyat atau bahkan sebagai seorang presiden. Ya itu kita mau lihat nanti apakah Nasdem akan pro kenaikan BBM karena Ibu Puan berkunjung misalnya. Padahal Nasdem sinyalnya adalah anti kenaikan BBM. Kan soal-soal ini yang betul tadi, soal-soal yang emosional karena sentimen sesaat lalu tiba-tiba berubah arah politiknya. Padahal sebetulnya yang diperlukan, persaingan itu bagus betul. Kalau setiap fraksi atau setiap institusi atau setiap partai politik atau bahkan semua ketua umum itu ada di dalam jalur yang jelas, itu bukan sekedar pindah jalur karena elektabilitasnya nggak cukup, kan itu ngaco tuh. Oke, dan selalu kita ingatkan bahwa semua itu keburukan-burukan, pemburukan yang terjadi itu bisa kita selesaikan dengan memulai dari 0%. Ya. Jangan pernah lelah mencintai 0%. Yes, itu menarik gitu.